Kekasih Tuhan, saya Pendeta James Ong. Sore hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda lagi. Haleluya. Sore ini kita mau belajar firman kembali. Karena kita tahu bahwa tanpa firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi gelap. Jalan kita akan menjadi gelap. Melalui firman Tuhan yang kita pelajari dan kita lakukan, maka firman itu akan menerangi jalan kita, akan menerangi langkah-langkah kaki kita ke depan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, hari ini saya ingin membacakan 1-2 ayat saja dari kitab Esra 7 ayat yang ke-6. Esra 7 ayat yang ke-6. Ayat itu berkata, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Kekasih Tuhan, mungkin ayat ini jarang dibaca oleh kita. Mungkin kitab Esra ini juga jarang dibuka, ya. Tapi saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa dari ayat 6. Menceritakan sedikit bahwa Esra itu adalah seorang yang mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Taurat Musa itu kalau zaman ini kita bisa bilang itu Alkitab, itu firman Tuhan. Itu perintah-perintah Tuhan. Kita bisa katakan seperti itu. Nah, kata mahir dalam perintah-perintah Tuhan, mahir dalam Taurat Musa, itu artinya kata mahir itu artinya sangat terlatih dalam mengerjakan sesuatu. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, ya. Sangat terlatih dalam mengerjakan sesuatu, cakap, dan terampil. Itu arti kata mahir, kekasih Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang Esra yang mahir dalam Taurat Musa itu. Sekali lagi mahir bukan artinya cuman pandai di otak, pandai secara teori. Mungkin kalau saya bilang pandai secara teori, mungkin kekasih Tuhan bilang, wah saya mahir, saya pandai secara teori, saya lulusan S2 teologi, saya lulusan S1, bahkan ada yang bilang saya lulusan S3 teologi. Nah, tapi yang dikatakan mahir itu ternyata bukan cuma secara teori, tetapi secara praktek juga itu bisa diandalkan. Bisa dijagokan, itu artinya mahir itu. Jadi artinya gini, kita belajar sore hari ini, jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Harus jadi orang Kristen yang mahir dalam teori, bahkan dalam prakteknya. Ya, jangan hanya mahir dalam teori, tapi prakteknya nol besar. Maka kita akan melihat orang Kristen yang mahir secara teori saja, dia akan menyerupai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi zaman dahulu. Nah, semua yang saya sebutkan orang Farisi, ahli Taurat itu artinya mereka sangat mahir, mereka sangat hafal ayat demi ayat, kata demi kata, semua dia kuasai, tapi Tuhan selalu kecam orang-orang ini karena dia cuma secara teori pandai. Secara teori dia menguasai. Tetapi prakteknya nol besar. Tidak ada kasih. Sikap hidupnya, tingkah lakunya semua tidak berdasarkan semua yang teori yang dia mengerti dari firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita harus menjadi seorang yang mahir dalam hal-hal yang positif dan hal-hal yang berguna. Karena apa? Karena ternyata ada janji Tuhan bagi orang-orang Kristen yang mahir. Ya, ada janji Tuhan, ada dampak yang positif. Ya. Kita harus tahu bahwa
Janjinya apa? Tadi firman Tuhan di ayat 6 bilang begini. Dan raja memberi Ezra segala yang diingininya. Kekasih Tuhan, saya menggarisbawahi kata semua yang diingini, segala yang diingininya. Ya, segala yang diingininya itu saya benar-benar garis bawahin karena begini. Biasanya kita mendengar bahwa Tuhan itu menyediakan, memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingini. Tapi di kasus Ezra, Allah berjanji Dia memberikan segala yang diingini, bukan yang dibutuhkan lagi. Jadi artinya Ezra ingin apapun, ternyata dikasih sama Tuhan. Dikasih sama Allah. Karena apa? Karena di sana dikatakan, karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, kekasih Tuhan, saya tadi berkata jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Ya, jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Hanya banyak kan orang Kristen zaman sekarang hanya pandai bergosip, ya, hanya pandai menilai hamba Tuhan, hanya pandai forward WA berita-berita tentang hamba Tuhan yang negatif, yang jatuh dalam dosa, hanya pandai untuk mengkomentari orang lain, tapi dirinya sendiri tidak pernah jadi pandai. Dirinya sendiri dalam hal-hal yang positif dia bodoh. Hal-hal yang negatif dia sangat mahir. Ini yang sangat disayangkan. Zaman ini bukan zaman yang tepat untuk kekasih Tuhan jadi orang Kristen yang bodoh. Hanya pintar menilai orang, pintar kritik orang, pintar kritik hamba Tuhan, hanya pintar mengomentari hamba Tuhan, hanya pintar menceritakan kejelekan-kejelekan hamba-hamba Tuhan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dan sebagainya. Kekasih Tuhan, hari ini sekali lagi saya berkata jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Ya. Di zaman krisis ini, zaman pandemi ini, kelihatan orang Kristen yang bodoh atau orang Kristen yang pandai, orang Kristen yang mahir. Ya. Karena apa? Karena kita tahu segalanya ini diuji, kekasih Tuhan. Ya, kalau kita pandai itu juga diuji, kalau kita bodoh juga akan kelihatan. Biasanya orang yang bodoh itu kelihatan dari kata-katanya. Nggak usah hasil pekerjaannya, nggak usah dulu. Orang pertama kali lihat orang ini pandai atau enggak dari omongannya, dari kata-katanya. Ya. Dan kalau kita tahu, maaf ya kekasih Tuhan, bagi saya kalau ada orang Kristen pinternya cuman mengkritik hamba Tuhan, cuman pintarnya hanya pandainya, hanya mahirnya, hanya mengomentari broadcast berita-berita tentang hamba Tuhan yang bersalah, yang jatuh dalam dosa dan ini dan itu, saya terus terang bilang sangat kelihatan bodohnya orang Kristen itu. Nah, sekali lagi saya bilang, orang Kristen, siapapun manusia, kelihatan bodoh dari apa? Dari janji, dari kata-katanya, dari omongannya. Nah, sekarang saya mau membahas gini. Di masa pandemi ini banyak orang susah. Ya kan? Di masa COVID ini banyak orang krisis secara ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang nggak bisa meneruskan bisnisnya karena uang tidak bisa berputar karena semuanya macet. Banyak orang yang mau bayar karyawan aja nggak bisa. Ya, jadi artinya banyak bisnis, pekerjaan dan semuanya yang tersendat, macet, akhirnya tutup. Kalau kita pergi ke mall-mall kita tahu toko ini tutup, toko ini tutup, itu tutup. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Ketika kita mengalami masa-masa pandemi, masa-masa COVID-19 ini, banyak orang susah secara keuangan. Nah, doanya bagaimana? Doanya bagaimana? Kalau orang sudah susah, nggak punya uang, mau bayar pegawai karyawan nggak bisa, modal habis, maka orang Kristen bilang, saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janjimu Tuhan. Bukankah engkau berkata bahwa engkau akan memberkati aku? Sekarang buktikan kalau engkau berkuasa. Buktikan kalau engkau itu Allah yang membuat
berjanji dan engkau menepati. Berkati kami. Kekasih Tuhan, saya sering kali mendengar orang-orang Kristen ngomong seperti itu. Dah, saya mikir kekasih Tuhan, saya mikir begini. Kok ada orang Kristen berani klaim janjinya Tuhan? Klaim itu artinya apa sih? Klaim itu artinya menuntut janji Tuhan. Ya, menuntut, mengingatkan supaya janjinya ditepati. Klaim berkat Tuhan. Nah, banyak orang sekarang susah, tidak dapat berkat secara keuangan, susah dalam perekonomian. Banyak orang bilang, aku klaim berkat Tuhan. Berkat Tuhan sudah dilimpahkan bagiku. Aku klaim janji Tuhan itu. Sekali lagi kata klaim itu dari bahasa asing yang artinya menuntut. Kekasih Tuhan, saya mau tanya kepada kita. Saya mau tanya kepada kekasih Tuhan. Ya, kalau kita ikut sebuah asuransi di dunia ini, asuransi mobil, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi apa saja, pendidikan untuk anak-anak kita seringkali maksudnya setiap tahun bayar premi atau setiap bulan bayar premi. Dan kalau itu asuransi kesehatan, ketika kita sakit, kita harus dirawat di rumah sakit, opname, maka kita akan biaya semua yang keluar, kan sekarang zaman ini enggak murah. Tidak murah bayar rumah sakit. Nah, ketika 20 juta mungkin keluar ongkos untuk bayar rumah sakit, 50 juta mungkin, 100 juta mungkin. Kita mudah, kita enggak usah khawatir. Kita klaim asuransi yang tiap bulan, tiap tahun kita bayar premi, lalu keluarlah semua itu. Uang yang kita klaim itu. Ya, berapa jumlahnya itu? Puluhan juta atau ratusan juta. Dengar ya kekasih Tuhan. Kenapa kita berani klaim-klaim janji Tuhan? Kita bisa klaim-klaim berkat Tuhan. Engkau sudah bayar apa kepada Tuhan? Coba pertanyaan saya ini direnungkan, dimengerti. Semua kekasih Tuhan harus mengerti pertanyaan saya. Kita sudah bayar apa dengan Tuhan? Kita sudah melakukan apa kepada Tuhan? Mungkin kekasih Tuhan berkata begini, wah, saya sudah pelayanan. Ya, saya sudah pelayan dari hari ke hari, minggu ke minggu. Nah, saya katakan, kalau engkau melayani Tuhan, itu karena engkau bersyukur. Engkau sudah dijamin hidup oleh Tuhan. Engkau sudah dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Apa yang kau bisa lakukan, engkau lakukan dengan Tuhan, tapi itu bukan membayar. Sesungguhnya kita tidak bisa membayar apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Saya mau berkata begini. Tadi kalau asuransi kita bayar premi, baru kita punya hak untuk klaim. Dengan Tuhan kita bayar apa? Bahkan semua yang kita nikmati dalam hidup ini, semua itu pemberian Tuhan yang gratis. Kita tidak pernah bayar dan kita tidak bisa membayar 1 rupiah pun. Pagi hari kita bangun dari tidur, kita bisa menghirup udara pagi. Apakah kita bayar udara kepada Tuhan? Ya, kalau setiap hari kita bisa buang air kecil, kencing dengan lancar, ya, apakah kita bayar ginjal yang sehat itu kepada Tuhan? Bisa bayar? Nggak bisa bayar. Ya, kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita dulu terpuruk, kita jatuh dalam dosa, hidup di dalam kubangan dosa, lalu kita sekarang sudah diangkat oleh Tuhan dan kehidupan kita sudah diubah, kita menjadi orang yang berarti, kita menjadi orang yang baik, sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Keselamatan yang dari Tuhan yang dikasih, yang diberi itu, bisakah kita bayar? Kita tidak bisa bayar. Dia kasih gratis, itu semua karena anugerah. Jadi ingat kekasih Tuhan, jangan sedikit-sedikit berdoa, aku klaim janji Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Ingat, kau bayar apa sama Tuhan? Kok engkau bisa klaim. Jadilah orang Kristen yang pandai.
orang Kristen pandai dan bodoh itu pertama kelihatan dari kata-katanya. Kalau kata-katamu seperti itu, orang bisa tahu berarti kau nggak ngerti apa-apa tentang firman. Engkau orang bodoh tentang firman. Teori aja enggak, apalagi praktek. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi saya berkata, apa yang kita dapat ini, semua itu gratis tanpa bayar. Kenapa kita bisa tuntut Tuhan? Kenapa kita bisa dengan kata-kata yang tidak sopan, kita bisa minta uang sama Tuhan. Bisa minta ini, minta itu sama Tuhan. Saya mau bacakan di Esra 7 ayat 10. Ya, Esra 7 ayat 10 berkata begini. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, ini loh kata mahir. Mahir itu artinya, ini, ayat 10, bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Artinya gini, orang mau jadi mahir, dia harus belajar firman Tuhan. Meneliti itu dalam arti dia mempelajari firman. Setelah mempelajari firman, dia melakukannya seperti ayat 10. Ya, melakukan. Ini secara praktek, ini termasuk dalam arti kata mahir. Serta ketika sudah melakukan, dia mengajarkan kepada orang lain. Ini Esra alami di ayat 10. Jadi kekasih Tuhan, kalian harus tahu. Ya, ketika kalian pergi ke gereja dan sebagainya, kalian dengar firman, pelajari benar-benar. Jangan jadi orang Kristen yang mudah dihasut oleh orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang sembarangan dalam kehidupanmu karena engkau nggak ngerti apa-apa ternyata. Jadi kalau kamu jadi orang Kristen yang mahir, semua akan kelihatan stabil. Bicaranya pun benar. Doanya pun nggak salah. Bukankah Tuhan pernah berkata di kitab Yakobus, kenapa kamu tidak menerima apa yang kamu doakan? Firman Tuhan bilang, karena kamu salah berdoa. Orang bodoh selalu melakukan kesalahan. Orang bodoh yang mau belajar, dia akan jadi pintar. Dia akan jadi pandai, akan jadi mahir. Tapi orang bodoh yang sok pandai, sok pintar, dia akan bodoh untuk seterusnya. Sampai 10, 20, 30, 40, 50 tahun jadi orang Kristen, dia terus bodoh. Dia tidak pernah jadi orang pandai secara teori, praktek, dan dalam membagikan kepada orang lain, dia nol semuanya. Sebab itu kekasih Tuhan, jangan sekali lagi perbaiki semuanya. Doa-doamu juga ngomong sama Tuhan harus diatur. Bukan artinya begini, saya seringkali mendengar dan saya seringkali mengajar jemaat, kita ngomong sama Tuhan itu harus seperti ngomong sama Bapak kita sendiri di dunia. Itu benar. Jadi ngomong sama Tuhan tuh jangan pakai harus dengan kata-kata yang muluk-muluk. Enggak lah. Kita kalau ngomong sama Bapak kita, ngomong sama Papa kita di rumah, ngomong seadanya. Ngomong ini enggak perlu diatur dengan kata-kata yang formal, enggak. Pasti enggak seperti itu. Sama dengan Tuhan juga, Tuhan itu Bapak kita. Kita ngomong apa yang ada di hati kita, kita ngomong. Enggak perlu diatur dengan kata-kata yang formal, enggak perlu. Tapi ingat, kata-katamu harus menjadi kata-kata yang layak untuk dia dengar. Kata-katamu harus layak untuk ditujukan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak sama bandingannya dengan kita. Kalau ayah kita, kalau orang tua kita, itu memang tingkatannya di atas kita. Kita harus menghormati dia, ya, menghormati dia. Tapi kita tetap manusia. Orang tua dan anak itu tetap manusia, teman dibedakan dengan tingkatannya aja. Tetapi Tuhan dengan kita tidak sama tingkatannya. Ya, karena kita manusia, dia Allah yang hidup, dia Allah yang agung, dia Allah yang dahsyat. Kita manusia yang bukan apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Dengan orang tua kita yang sama-sama manusia aja kita harus hormat. Apalagi dengan Tuhan yang dia Allah sepenuhnya Allah. Dan dia tidak memiliki sifat manusia satupun. Jadi kita harus menghargai kealahannya. Kita harus menghargai ketuhanannya.
Kita harus menghargai keagungannya. Kalau ngomong apa adanya, tapi jangan ngawur ngomong di hadapan Tuhan. Lalu kita berani tuntut janji Tuhan. Sekali lagi, kita tidak pernah bayar apa-apa dengan Tuhan. Dan tidak layak sedikit pun untuk kita tuntut janji Tuhan. Ya, kekasih Tuhan, dengar. Setelah ini, saya ingin semua orang menyadari. Semua yang kita hidupi, yang kita terima dalam hidup ini, itu semua justru itu kita terima dengan gratis. Tidak ada yang bayar. Saya punya tetangga saya itu bertahun-tahun sakit depan rumah saya persis. Nggak tahu sekarang dia sudah tua, mungkin umur 70 tahun, tapi saya dengar dia mulai muda sudah sakit stroke dan apalagi saya nggak tahu. Saya nggak pernah ketemu karena dia selalu ada di dalam. Ya. Tapi yang saya tahu begini, dia selalu secara berkala 1 bulan sekali kurang lebih ada 1 buah truk yang datang dan parkir di depan rumahnya dia juga. Berarti di depan rumah saya karena kami berhadapan. Truk itu mengangkut tabung LPG yang tinggi, gede-gede seperti yang di rumah sakit itu dia kalau kirim 1 truk sama. Dan ketika dia kirim yang penuh, dia ambil yang kosong yang sudah dipakai dalam 1 bulan, itu naik ke truknya dia. 1 bulan kemudian kurang lebih dia datang lagi dengan tabung yang penuh, dia ambil lagi yang kosong. Lalu saya baru ngerti, orang yang tetangga saya ini, dia tidak bisa nafas sendiri. Dia harus dibantu dengan tabung oksigen. Bukan tabung LPG, tapi tabung oksigen. Saya bayangkan berapa juta uang yang harus dikeluarkan oleh keluarga ini untuk seorang saja bisa bernafas dan masih bisa mempertahankan hidup. Berapa juta. Saudara, kita bukan cuma menerima nafas yang gratis dari Tuhan. Kita organ-organ tubuh kita bisa bekerja normal. Semua itu gratis. Ginjal kita bisa menyaring kotoran, itu pun gratis. Paru-paru bisa bekerja. Bersyukur kalau sampai hari ini kita tidak sampai terpapar COVID-19. Paru-paru kita sehat, jantung kita sehat, mata kita sehat, syaraf-syaraf semua, pembuluh-pembuluh darah, persendian-persendian tulang-tulang semua sehat, dan aliran darah di seluruh tubuh kita menjadi aliran darah yang lancar. Itu kita tidak pernah bayar 1 rupiah pun, tidak bisa bayar sedikit pun. Ya, orang terkaya di dunia pun kalau dia harus bayar semuanya dalam tubuh kita, dia tidak mampu. Ya, semua itu kita dapat gratis dari Tuhan. Sebab itu salah kalau kita berkata, Tuhan, mana janjimu? Tunjukkan janjimu. Katanya kau berkuasa. Tunjukkan supaya aku percaya. Saudara, kekasih Tuhan, engkau percaya tidak percaya, dia sudah Allah yang berkuasa. Kita tidak percaya pun dia tetap Allah yang berkuasa. Itu bukan urusan kita. Seharusnya kalau kita jadi orang Kristen yang mahir, ketika kita berdoa, kita mengucap syukur kepada dia. Kita bersyukur untuk berkat-Nya. Kita bersyukur untuk kesehatannya. Pagi hari kita bisa kencing pagi-pagi. Di pagi hari kita bisa buang air besar tanpa obat dan sebagainya. Saya pernah mendengar seseorang yang tidak bisa buang air besar, seorang ibu. Kalau dia buang air besar, harus makan santan-santan dan makan yang santan yang banyak baru dia bisa keluar tuh kotoran. Kalau 1 minggu dia tidak makan santan, maka 1 minggu pun dia tidak bisa buang air besar. Ya, kekasih Tuhan. Sebab itu setiap hari ketika saya ada di kamar mandi lagi buang air besar, saya bersyukur karena saya dapat gratis semua dari Tuhan. Usus-usus lambung-lambung saya bekerja dengan normal. Sehingga setiap pagi nggak pernah macet, nggak pernah
berhenti selalu mengeluarkan kotoran-kotoran yang tidak berguna untuk tubuh kita. Sebab itu kekasih Tuhan, mulai hari ini ajaklah hatimu untuk banyak bersyukur. Karena itu yang layak untuk Tuhan. Karena itu layak untuk Bapa kita di surga. Semua yang Dia berikan gratis. Apakah boleh engkau minta sesuatu sama Tuhan? Oh, sangat boleh. Bahkan Tuhan berkata, mintalah yang kau minta dalam doa. Kalau engkau butuh sesuatu, bilang sama Tuhan. Bapa, aku bersyukur. Aku bisa hidup sampai hari ini. Hari-hari ini kami butuh kesehatan Tuhan. Aku percaya kesehatan Tuhan yang memiliki kesehatan. Dan Tuhan yang bisa memberi kesembuhan untuk sakit penyakitku. Katakan dengan baik. Kalau pada satu hari engkau butuh duit, berkata, berdoa, nggak apa-apa. Itu perintah Tuhan. Tuhan, aku butuh uang untuk membayar hal yang penting ini. Aku percaya semua dunia dan isinya, bumi dan isinya menjadi milikmu. Dan hamba-Mu percaya, aku percaya, aku akan dicukupi hidupku oleh Engkau. Itu kata-kata yang benar, jangan main tuntut-tuntut. Tuhan pun tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau banyak orang berkata dia lupa, dia tidak pernah lupa. Dia akan menepati tepat pada waktunya. Masalahnya waktu kita dengan waktunya dia tidak sama. Sebab itu kekasih Tuhan, di acara malam hari ini, refleksi malam hari ini, kita harus berubah. Jadilah orang Kristen yang mahir. Orang Kristen yang mahir, teorinya oke, prakteknya oke, dan dia bisa membagikan kepada yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk firman malam hari ini. Karena firman-Mu itu selalu menasehati kami. Firman-Mu selalu mengajar yang baik untuk kami. Kami bersyukur kami memiliki guru di atas segala guru, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Guru kami yang termulia, yang tertinggi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau jadi orang Kristen yang mahir. Kami mau meneliti firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu dan kami mau mengajarkan itu kepada yang lain yang belum tahu. Terima kasih Bapa. Ampuni ketika kami sudah berkata-kata yang tidak baik tentang Tuhan. Kami sudah berkata-kata yang kurang sopan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, dan kami percaya kami akan alami kehidupan yang diubahkan. Bahkan ketika kami tahu jadi orang Kristen yang mahir, kami mendapatkan semua yang kami ingini diberikan oleh Engkau dalam hidup kami. Itu janji-Mu kepada Ezra dan itu janji-Mu juga kepada kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya Pendeta James Ong, pamit undur dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.